Pro dolanan ning jaba. Padang bulan padange kaya rina. Rembulane sing awe-awe ngelekake aja padha turu sore. Halo teman Baskara, hari ini Mas Ricardo akan mengajak kalian untuk menyaksikan cerita asal mula nama Nusa Kambangan. Nah, pada zaman dahulu ada seorang raja yang sangat sakti dari Jawa Timur. Raja tersebut bernama Prabu Aji Pramoso. Sang Prabu memiliki sifat yang keras kepala dan tidak mau tunduk kepada siapapun. Dan pada waktu itu, di wilayah kekuasaannya, hiduplah seorang resi yang maha sakti bernama Resi Kano atau Kiai Jamur. Sang Prabu yang mengetahui keberadaan sang resi sangat khawatir. Suatu saat nanti, kekuasaannya akan diambil alih dan direbut oleh sang resi. Oleh karena itu, sang Prabu memutuskan untuk mengadakan pertemuan bersama dengan para punggawanya di istana. Para punggawa pun datang menemui sang Prabu. Para punggawa, kalian tahu sedang ada bahaya yang mengintai negeri kita ini. Ampun Prabu, kami belum mengetahui bahaya apa yang sedang mengintai negeri kita ini, ucap salah seorang punggawa dengan kebingungan. Ya, aku maklum kalau kalian tidak mengetahuinya. Karena ancaman itu memang tidak tampak, tetapi pengaruhnya sangatlah besar bagi kerajaan ini. Dialah Resi Kano. Resi Kano, Prabu, ucap beberapa punggawa kebingungan. Ya, Resi Kano. Dia memang terlihat baik, tetapi tingkah laku dan pikirannya bisa merusak tatanan kerajaan ini. Oleh karena itu, kita harus mengusirnya dari kerajaan ini. Atau jika perlu, kita harus membunuhnya. Dan para punggawa pun sepakat untuk merencanakan pengusiran Resi Kano dari kerajaan tersebut. Berita pengusiran tersebut terdengar di telinga Resi Kano. Resi Kano akhirnya berketetapan hati untuk meninggalkan kerajaan tersebut. Mengetahui Resi Kano pergi dari kerajaan itu, sang Prabu semakin murka dan memerintahkan seluruh punggawanya untuk mengejar dan membawa Resi Kano hidup-hidup. Kemudian, Resi Kano meninggalkan kerajaan Kediri dengan perasaan sedih, benci, dan dendam kepada Prabu Aji Pramoso. Ia memilih untuk mengembara menuju pantai selatan Pulau Jawa. Dengan menembus semak belukar, naik turun gunung, dan tanpa kena lelah, akhirnya ia sampai di laut selatan Pulau Jawa. Ia terus menyusuri ke arah barat, dan sesampainya di dekat Cilacap, ia memilih tempat persembunyian yang sunyi dan sulit untuk dijangkau oleh manusia. Kemudian ia bertapa, seraya memohon keadilan kepada Tuhan atas nasib yang dideritanya saat ini. Akan tetapi, berkat kepiawaian dan kecerdikan Prabu Aji Pramoso dan para punggawanya, persembunyian Resi Kano terungkap. Dan tanpa berlama-lama lagi, Prabu Aji Pramoso menghujamkan senjatanya kepada Resi Kano yang sedang bertapa. Namun, keadaan ajaib terjadi. Tubuh Resi Kano menghilang. Tubuh Resi Kano lenyap seketika dan disertai dengan gemuruh angin dan ombak yang semakin besar sehingga membuat Prabu Aji Pramoso dan para punggawanya bergidik. Dengan kekuatan mantra yang diucapkan oleh Prabu Aji Pramoso, akhirnya kejadian tersebut dapat diatasi dengan baik. Setelah keadaan kembali tenang, tiba-tiba muncullah seekor naga raksasa yang siap menerkam Prabu Aji Pramoso.
Akan tetapi sang Prabu tidak tinggal diam. Dia langsung melepaskan anak panahnya dan tepat mengenai perut sang naga. Sang naga pun mati dan hanyut ditelan ombak laut selatan. Namun, dari kejauhan tiba-tiba muncul seorang putri cantik yang berlari dan memanggil-manggil Prabu Aji Pramoso. Prabu Aji Pramoso, akulah Dewi Wasowati yang dikutuk oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan atas berkat-Mu lah aku bisa kembali ke wujud asliku sebagai manusia. Maka dari itu, kuserahkan kembang Wijaya Kusuma ini sebagai bentuk balas budiku. Barang siapa yang memiliki kembang ini, maka ia akan melahirkan keturunan sebagai raja yang akan memimpin Pulau Jawa. Dan Dewi Wasowati pun berpesan kepada Prabu Aji. Dan ketahuilah Prabu, engkaulah yang menjadi saksi bahwa karang dan pegunungan ini terpisah dengan Pulau Jawa. Dan karang ini aku beri nama Nusa, yang berarti pulau. Dan karena di tempat inilah aku juga menyerahkan kembang Wijaya Kusuma kepadamu, maka tempat ini aku tambah namanya menjadi Kambangan. Aku berharap suatu saat nanti orang-orang mengenal tempat ini sebagai Nusa Kambangan. Nah, bagaimana teman Baskara? Menarik bukan cerita tentang asal mula nama Nusa Kambangan? Sampai jumpa di cerita lainnya ya.